Shalom untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di hari Jumat, tepatnya di bulan kedua di tahun 2021. Ya, mengucap syukur karena kita sampai saat ini masih diberikan nafas kehidupan. Ya, sampai saat ini juga diberikan kesehatan. Ya, walaupun juga di antara kita ada beberapa yang mengalami sakit, tapi tetaplah kita mengucap syukur dalam keadaan apapun itu, walaupun itu hal yang sulit. Pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita siapkan hati kita untuk kita merenungkan sedikit bagian dari firman Tuhan di pagi ini. Dan pertama, mari kita naikkan satu pujian, mari kita meresapi setiap lirik dalam lagu ini, dan biarlah lagu ini boleh menjadi doanya kita. Marilah kita menyiapkan hati. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Beri hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Beri hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu.
Engkaulah yang kami rindukan, Engkaulah yang kami inginkan, dan kami selalu ingin berada di dekat-Mu ya Tuhan. Hati ini selalu ingin terus bersama-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami hari lepas hari, boleh terus merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami dengan serius, dan kami pun boleh menjalani kehidupan kami pun dengan serius. Memberkati firman-Mu di pagi hari ini, pimpin hamba yang akan menyampaikan, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, kami diberikan respon yang baik di dalam mendengarkan firman-Mu di hari ini. Hanya yang doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan Tuhan di hari ini, kita mengingat kembali dulu, flashback kembali ke belakang, kita mereview sedikit apa yang sudah kita pelajari selama 4 hari ini. Ya, 4 hari kemarin, tepatnya apa yang kita sudah pelajari, dan judulnya apa? Ya, judulnya apa dari kita punya bacaan di minggu ini. Ya, kita pembacaan di minggu ini itu diambil dari Lukas 9, ayat 18 sampai 27. Itu bacaan dari hari Senin sampai hari Kamis. Dalam bacaan itu dibawa perikop, pengakuan Petrus, dan juga pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ya, itu perikopnya untuk bacaan ini. Dan minggu ini juga kita diberikan judul Pikulah salibmu. Ya, ini adalah sebuah perintah, dan ini merupakan salah satu dari syarat untuk mengikuti Tuhan. Ya, sepanjang minggu ini kita sudah mempelajari dari Lukas 9 ayat 18 sampai ayat 27 ya. Dan kira-kira apa sih isi dari setiap bagian itu dan yang kita pelajari di 4 hari kemarin? Ya, di hari pertama kita membaca di bagian ayat yang 18 sampai ayat 20. Ya, di ayat ini dia punya cerita adalah Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya seperti yang tertulis di layar itu, siapakah aku menurut orang banyak? Siapakah aku menurut kamu sebagai murid-murid saya? Siapakah aku? Ya, itu pertanyaan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, dan yang kita tahu bahwa ini bukanlah pertanyaan biasa. Ini adalah pertanyaan yang sangat menguji iman murid-muridnya Tuhan, dan jawabannya bukan sekedar Tuhan itu adalah anak tukang kayu yang berasal dari Nazaret. Jawabannya bukan seperti itu, bukan sekedar itu saja. Tapi jawaban yang diharapkan itu, jawabannya tuh lebih dalam dari itu. Karena ini pertanyaan yang sangat dalam, gitu ya. Dan di sini di dalam bacaan itu Petrus yang mengatakan bahwa siapakah aku? Aku adalah Kristus. Ya. Pertanyaan itu jawabannya dia adalah Kristus. Ya. Petrus mengetahui hal itu seperti yang tertulis di dalam Matius. Petrus bisa tahu itu adalah Kristus karena memang sudah ditunjukkan kepada dia. Ya, Roh Kudus sudah menunjukkan kepadanya bahwa itu adalah Kristus. Terus yang kedua, Yesus adalah Kristus yang berarti yang diurapi. Yesus adalah Kristus yang berarti yang diurapi. Ya, mendengar kata yang diurapi ini teringat kembali tentang raja-raja yang ada di Perjanjian Lama. Ya, ketika mereka dipilih menjadi raja-raja atau diangkat menjadi raja-raja yang baru, selalu mereka itu diurapi, ya. Diurapi menjadi seorang raja itu dengan menuangkan minyak di atas kepalanya mereka, raja-raja yang baru ini. Ya, dan itu menunjukkan bahwa itu adalah orang-orang pilihan. Dan Kristus itu sendiri juga adalah orang-orang pilihan, adalah pribadi yang dipilih sama Bapa untuk datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Dan hari yang kedua, di Lukas 9 ayat 22, kita membahas tentang, di sini Ibu sudah ambil poinnya, dia punya poinnya. Yesus tidak datang menjadi raja duniawi atas Israel, tetapi raja atas segala bangsa, yaitu datang untuk membawa keselamatan. Ya, di sini
Tuhan mengatakan bahwa rahasiakanlah ini. Kalau kalian sudah tahu saya Kristus, rahasiakanlah itu. Karena Tuhan itu datang bukan untuk menjadi raja atas orang Israel saja, tapi Bapa memilih Tuhan, memilih Kristus untuk menjadi raja atas seluruh bangsa, bukan hanya untuk Israel saja. Dan rencananya itu adalah rencana keselamatan. Dan poin yang kedua, satu tujuannya Bapa memberikan Kristus ke dunia adalah untuk rencana keselamatan, dan menyelamatkan manusia itu satu-satunya cara adalah melalui kematian di atas kayu salib. Dan yang bisa melakukan itu hanyalah Kristus yang turun menjadi manusia, menggantikan kita yang sudah melakukan dosa. Ya, pada hari yang ketiga, diambil dari ayat 23 sampai 25. Ya, di sini mengatakan bahwa kita secara pribadi juga memiliki salib untuk dipikul. Kita masing-masing memiliki salib untuk dipikul. Ini bukan dalam artian kita pergi ambil salib terus kita pikul, bukan seperti itu, ya. Tetapi ini adanya di poin yang kedua. Ya, kita memiliki salib yang dipikul ini maksudnya adalah kita melepaskan atau rela atau mau mematikan keinginan-keinginan dalam diri kita, yang mana keinginan-keinginan kita itu bertentangan dengan Tuhan, ya, menjauhkan kita daripada Tuhan, dan keinginan-keinginan kita membuat kita lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan. Ya, dikatakan dalam poin 2 ini, untuk mengikuti Tuhan, kita harus mati terhadap keinginan mencintai hal-hal duniawi melebihi Tuhan. Ya, tidak mencintai hal-hal duniawi melebihi Tuhan jika kita mau mengikuti Tuhan. Ya, ini bukan hal yang gampang, ini hal yang sangat susah. Tetapi Roh Kudus yang akan terus menolong kita untuk bisa melakukan setiap perintahnya dalam hidup kita. Setiap hal yang sudah diperintahkan di dalam firman-Nya. Hari keempat, kita membaca dari ayat 26 sampai 27. Dan di bagian ini, poin pertama yang Ibu tuliskan itu adalah Yesus adalah harta karun terhebat. Ya, berdasarkan yang kita sudah baca di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, yaitu mau menunjukkan sama kita semua sebagai orang percaya bahwa tidak ada harta dalam dunia ini, dalam bumi ini, yang melebihi daripada Tuhan. Tidak ada kasih yang melebihi dari kasihnya Tuhan. Dan yang kedua, karena Tuhan adalah harta karun yang terhebat, maka marilah kita beritahukanlah kepada banyak orang mengenai kabar baik tentang Yesus ini. Sekarang kita masuk ke hari yang kelima. Ya, hari yang kelima itu pembacaannya diambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Ibu akan bacakan buat kita semua ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita menyimak sedikit tentang beberapa hal yang dituliskan dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Ya, yang pertama itu adalah mengatakan Yesus adalah seseorang yang disebutkan Yesaya sebagai taruk. Dan yang kedua, Yesus menderita, ditolak, dan dibunuh. Dan yang ketiga, penderitaan Yesus telah direncanakan oleh Allah. Dan yang terakhir, salib adalah satu-satunya jalan agar dosa kita ditebus. Ya, jadi perjalanan hidupnya Tuhan, penderitaan yang Tuhan alami selama hidupnya, itu sudah dituliskan ya jauh sebelum semua itu terjadi. Allah sudah menunjukkan kepada Yesaya, sehingga Yesaya menuliskan jauh sebelum
hal itu terjadi. Jadi bagian Yesaya ini merupakan penekanan kembali bahwa penderitaan Yesus selama dia hidup itu adalah bagian dari rencana Allah. Ya, merencanakan ada satu pribadi yang datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat yang berdosa. Ya, satu pribadi yang harus turun ke bumi, ke dunia sama dengan manusia, ya, supaya bisa mengambil dosanya manusia sebagai gantinya, yang mana kita yang harusnya ya mendapatkan hukuman itu, tapi Kristus yang diberikan oleh Bapa untuk menggantikan setiap kita. Adapun teladan yang ditunjukkan Tuhan melalui memikul salib, yaitu mengasihi. Mengasihi di sini memiliki beberapa arti. Yang pertama, mengasihi berarti memiliki belas kasihan, yang tertulis di dalam Matius 9 ayat 36. Mengasihi itu juga berarti melibatkan diri, yang tertulis di dalam Ibrani 2 ayat 11 sampai 14. Dan yang berikutnya, mengasihi juga memiliki arti melayani, yang terdapat dalam Markus 10 ayat 45. Mengasihi itu juga adalah saling mengampuni. Kolose 3 ayat 13. Mengasihi juga adalah tentang berdamai, terdapat di dalam Efesus 2 ayat 16. Dan yang terakhir, mengasihi itu berarti suatu perintah, yang terdapat dalam Yohanes 13 ayat 35. Keenam definisi dari mengasihi ini hanya terdapat sempurna dalam Yesus. Ya, Tuhan menjadi teladan yang sejati, Tuhan menjadi contoh yang nyata di dalam kita berelasi dengan orang lain, menunjukkan rasa belas kasihan kita melibatkan diri di dalam kehidupan orang lain, mungkin dalam membantu persoalan-persoalan sesama kita, juga melayani. Ya, Tuhan sebagai contoh sosok pribadi yang melayani kita. Dia melayani kita dengan cara dia mati untuk kita. Dia merendahkan dirinya ya menjadi sama dengan kita. Dan juga Tuhan adalah pribadi yang mengampuni. Dia mengampuni setiap dosa kita. Dan pertanyaannya, kenapa kita sulit untuk mengampuni orang lain ketika orang lain itu melakukan kesalahan? Dan yang berikutnya, Tuhan memulihkan kita punya hubungan atau relasi dengan Bapa. Tuhan memulihkan itu. Tuhan menjadi jalan perdamaian. Dan mengasihi itu adalah suatu perintah. Dan mengasihi itu adalah sesuatu yang harus kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita yang dikatakan sebagai murid Tuhan, ya, kita wajib untuk mengasihi. Kita tidak punya pilihan, ya. Kita tidak bisa mengatakan kita tidak mau mengasihi. Ya kalau begitu silakan berhenti menjadi orang Kristen, karena orang Kristen itu tugasnya adalah diperintahkan untuk mengasihi satu sama lain. Tuhan sudah menunjukkan contohnya, Tuhan sudah menjadi teladan buat kita di dalam hal mengasihi satu sama lain, di dalam hal melayani satu sama lain, di dalam hal berdamai dengan orang lain. Tuhan sudah menunjukkan contoh itu sama kita. Jadi, marilah kita sama-sama untuk mau melihat teladan ini dan boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita bersosialisasi, kehidupan kita berelasi dengan orang lain. Dan yang berikutnya, marilah kita melihat beberapa hal ini, melihat dengan baik supaya kita pun juga serius mau mengikuti Tuhan. Hal yang pertama, ya, kita mau perlahan-lahan mengikis kita punya keinginan, mencintai kita punya pekerjaan. Ya, mencintai pekerjaan kita tuh melebihi Tuhan. Yang kedua, mencintai kita punya buku bacaan. Yang ketiga, mencintai kita punya game ya yang ada di HP kita, yang ada di gadget kita itu. Mencintai kita punya teman-teman. Ya, kita ngobrol panjang lebar sampai kita lupa waktu, bahwa kita juga harus menyiapkan waktu buat baca firman Tuhan. Mencintai relasi saya dengan sesama, ya. Dan yang terakhir, mencintai saya punya tontonan ya, film, drama yang saya saat ini atau sementara ini saya sedang suka-sukanya begitu untuk nonton. Ya.
selain hal-hal ini, masih banyak hal-hal lain yang terkadang membuat kita tidak lagi mencintai Tuhan atau kita punya perasaan mencintai Tuhan itu mulai berkurang perlahan-lahan. Ya, dan terlihat ya di sini ya, ada 6 hal yang Ibu tuliskan di sini. Mengikuti Tuhan itu bukanlah hal yang gampang. Karena ketika kita memutuskan mengikuti Tuhan, kita melepaskan semua hal yang itu enak buat kita. Jadi hal yang enak itu dilepaskan semuanya. Ya, mengikuti Tuhan dengan serius adalah seperti itu. Kita meninggalkan hal-hal yang berbau dunia dan marilah kita mengikuti Tuhan. Jadi Ibu sangat mendorong kamu untuk ambillah sikap, komitmen untuk mau mengikuti Tuhan dengan serius. Karena sukacita sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Kamu akan tetap bersukacita dalam kesulitan, dalam keadaan apapun itu. Contoh kayak sekarang, kami yang harus ini BDR, ya, belajar jarak jauh, sudah terjadi beberapa bulan ini, sudah sangat lama bahkan ya. Dan itu pasti di antara kamu itu banyak yang mengalami stres, pergumulan berat, susah ini, susah itu, sudah pasti. Kamu tidak lagi merasakan sukacita itu. Ya, sehingga itu ketika kamu betul-betul berkomitmen untuk mau ikut Tuhan, ya Ibu yakin pasti kamu akan sangat sukacita dalam keadaan apapun itu. Contoh dalam keadaan seperti sekarang. Siapa sih yang bisa dalam keadaan seperti ini bersukacita? Ya, ada, pasti ada. Ya, kalau ada, yaitu orang-orang yang serius mengikuti Tuhan. Dia akan bersukacita dalam keadaan apapun itu. Dan yang terakhir, marilah Fira ajak kalian semua, kita semua bahkan yang menyimak ini chapel hari ini, marilah kita berefleksi. Marilah kita, anak-anak, kalian boleh tuliskan di kalian punya buku catatan masing-masing, catatan chapel mungkin yang kamu setiap minggu ketika chapel kamu punya buku begitu, kamu sudah siapkan. Pertanyaan yang pertama itu, siapakah Tuhan menurut kamu? Siapakah Tuhan menurut saya secara pribadi? Yang kedua, apa pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini bagi saya secara pribadi? Yang ketiga, pikirkanlah satu hal yang saat ini membuat kamu jauh dari Tuhan. Berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Oke, ini berharap kalian semua boleh menuliskan dan hari ini kamu boleh berkomitmen di hadapan Tuhan. Saya mau mengikuti Tuhan. Biarlah hidup saya terus dipenuhi dengan sukacita, sukacita yang berasal dari Tuhan. Biarlah saya boleh merasakan sukacita dalam keadaan saya yang paling sulit sekalipun. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena dalam keadaan seperti ini pun kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pembelajaran dari rumah yang sudah terjadi beberapa bulan, kami juga guru yang harus bekerja dari rumah, biarlah ya Tuhan di tengah keadaan yang tidak baik ini, kami tetap mendapatkan sukacita daripada Engkau, kami tetap bersukacita di dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami yang kami lakukan setiap hari ya Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami para guru yang akan melanjutkan aktivitas setelah ini. Biarlah Engkau pimpin, Engkau tuntun, biarlah kami boleh mengerjakan semua ini, kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Hanya yang doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekian dari Ibu Frida. Selamat beraktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati kalian.